Oke, disiarkan dari Kota Denpasar. Saya Soim 511 akan menemani di Sabtu malam ini. Tapi lebih agak awal malam kali ya. Akan menemani teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas tentang parenting. Jadi parenting ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri atau bisa dikatakan sebagai pendidikan anak. Karena kita tahu sendiri menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Kemudian ya walaupun tidak ada sekolahnya tapi kita bisa mempelajarinya. Ya kan. Oke, lanjut saja. Yang ingin saya bahas kali ini adalah masa golden age anak. Apa itu golden age? Secara bahasa, golden age itu adalah usia keemasan. Yang namanya usia keemasan yaitu kalau ditarik kesimpulan itu berarti usia dimana sangat penting atau bisa dikatakan usia yang berpengaruh untuk si anak di kemudian hari, di masa depannya. Oke, kali ini saya membaca artikel dari website ini ya, dari kampus Universitas Gadjah Mada. Nah, ini di-upload pada 13 Oktober 2021 dengan judul pentingnya masa golden age anak. Kita baca ya. Masa golden age merupakan masa tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mana pada saat itu otak dan fisik mengalami pertumbuhan maksimal. Pengetahuan mengenai masa golden age dan apa yang perlu menjadi perhatian perlu diketahui bagi orang tua, pengajar, maupun pengasuh yang berinteraksi langsung dengan anak. Kami ingin mengajak ayah dan bunda dan pengasuh maupun pendidik PAUD untuk belajar bersama tentang pentingnya perkembangan memori dan keterampilan eksekutif pada bayi. Ujar Elga Andriana, SPSI, MED, PhD, dosen psikolog UGM. Dalam webinar pentingnya mendampingi perkembangan daya pikir anak di masa golden age pada Sabtu 2 Oktober, Hanifah Nurul Fatimah, SPSI MSc, dosen psikologi UGM lainnya, menuturkan bayi sudah mempunyai daya berpikir meskipun dalam tahap yang masih sederhana, yaitu untuk mengenali informasi dan stimulus yang ada di sekitarnya. Fungsi eksekutif merupakan salah satu fungsi yang berperan penting dalam masa golden age, ucapnya. Fungsi eksekutif yang terdiri dari aspek fleksibilitas berpikir, pengendalian diri, dan working memory merupakan sebuah keterampilan kognitif yang mampu menyokong kemampuan kognitif tingkat tinggi dalam melakukan perencanaan, melakukan prioritas, membuat keputusan, dan mengendalikan diri. Bayi itu meskipun tidak bisa mengekspresikan secara verbal, mengkomunikasikan secara verbal begitu ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan, tapi dia bisa menerima semua informasi apapun yang ditangkap oleh panca inderanya. Papar Hanifah. Ada Megi, selamat datang, selamat bergabung ya. Gimana kabarnya hari ini? Selain fungsi eksekutif, kemampuan mengingat anak dalam masa golden age perlu menjadi perhatian karena dapat memiliki dinamika yang kompleks dan mempengaruhi proses perkembangan kognitif pada tahapan usia berikutnya.
Tanpa adanya kemampuan mengingat ini yang disimpan kemudian diingat kembali selang beberapa waktu, kita tidak akan mampu untuk belajar banyak hal di awal kehidupan. Jelas Amik Kristiani, SPSI, MA, dosen psikologi UGM, yang juga merupakan narasumber dalam webinar ini. Dengan menyadari potensi perkembangan anak pada masa Golden Age yang memberikan efek berkelanjutan, diharapkan orang tua, pendidik, dan pengasuh dapat mendampingi anak secara maksimal pada masa ini, sehingga anak dapat memiliki kemampuan kognitif dan perkembangan fisik yang baik. Kita lanjutkan ya. Masih di websitenya UGM ya. Pentingnya dampingi perkembangan daya pikir anak di masa Golden Age. Sabtu 2 Oktober, Center for Lifespan Development CLSD mengadakan webinar dengan tema pentingnya mendampingi perkembangan daya pikir anak di masa Golden Age. Event pertama CLSD di bulan Oktober 2021 ini adalah kegiatan psikoedukasi sebagai bagian dari rangkaian penelitian perkembangan memori dan keterampilan eksekutif pada bayi 12-24 bulan, sebuah metode screening oleh ibu. Halo Si Buba, selamat datang, selamat bergabung. Ada BS Puspa juga, selamat datang, selamat bergabung ya. Acara berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh 120 peserta yang dihadiri oleh ibu yang mewakili anak usia batita, pendidik PAUD, pengasuh TPA, dan pemerhati perkembangan anak. Narasumber dalam acara ini adalah Elga Andriana, SPSI, MED, PhD, Amik Kristiani, SPSI, MA, dan Hanifah Nurul Fatimah, SPSI, MSc. Ketiganya adalah dosen Fakultas Psikologi UGM yang merupakan ahli di bidang perkembangan anak. Ketiganya kini juga aktif dalam satu tim penelitian perkembangan memori dan keterampilan eksekutif pada bayi. Elga sebagai ketua peneliti sekaligus kepala CLSD membuka acara ini sekaligus memberi kata sambutan dan terima kasih bagi peserta webinar yang mengikuti acara ini. Jadi pagi ini merupakan bagian di mana kami ingin mengajak ayah dan bunda dan pengasuh maupun pendidik PAUD untuk belajar bersama tentang pentingnya perkembangan memori dan keterampilan eksekutif pada bayi. Dan nanti berdiskusi dan bertanya jawab sehingga kita juga semakin memperkaya satu sama lain. Jelas Elga. Pemateri kedua, Hanifah. Dalam acara ini membahas lebih dalam tentang salah satu aspek dalam perkembangan kemampuan berpikir anak di tahap Golden Age, yaitu fungsi eksekutif. Ia juga menjelaskan tentang fokus-fokus yang harus diperhatikan orang tua untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Dalam presentasinya, Hanifah menjelaskan bahwa bayi sudah mempunyai daya berpikir meskipun dalam tahap yang masih sederhana. Ia menjelaskan bahwa bayi sudah memiliki pondasi berpikir untuk mengenali informasi dan stimulus yang ada di sekitarnya. Bayi itu meskipun tidak bisa mengekspresikan secara verbal, mengkomunikasikan secara verbal begitu ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, tapi dia bisa menerima semua informasi apapun yang ditangkap oleh panca inderanya. Jelas Hanifah sekaligus menekankan bahwa kemampuan mengenali bahasa sudah dimiliki bayi bahkan pada saat belum lahir dan berkembang sangat pesat
pada tahun pertama usia bayi. Hanifah juga menerangkan tentang fungsi eksekutif, yaitu sebuah keterampilan kognitif yang memfasilitasi kemampuan kognitif tingkat tinggi dalam melakukan perencanaan, melakukan prioritas, membuat keputusan, atau mengendalikan diri. Fungsi eksekutif otak mempunyai 3 aspek, yaitu fleksibilitas berpikir, pengendalian diri, dan working memory. Selanjutnya, pada sesi kedua, Amik menjelaskan satu aspek yang juga penting dari perkembangan kognitif di usia Golden Age, yaitu kemampuan mengingat pada anak. Kemampuan mengingat pada masa awal usia anak ini mempunyai dinamika yang kompleks, sekaligus sangat penting untuk proses perkembangan kognitif pada tahap usia berikutnya. Pada masa Golden Age, anak sudah bisa mengingat apa yang sudah dialami dan dilihatnya pada waktu sebelumnya. Amik menjelaskan suatu kemampuan deferred imitation untuk menjelaskan fenomena itu. Walaupun belum bisa menjelaskan apa yang diingatnya dengan kata-kata, ingatan itu bisa diketahui dalam bentuk perilaku. Kemampuan mengingat ini sangat penting dalam aspek perkembangan daya pikir pada anak. Kenapa? Karena tanpa adanya kemampuan mengingat ini sangat disimpan kemudian diingat kembali selang beberapa waktu. Kita tidak akan mampu untuk belajar banyak hal di awal kehidupan, jelas Amik. Amik menambahkan bahwa semua ingatan pada anak pada tahun-tahun awal, anak akan tetap tersimpan dan menjadi pondasi penting untuk belajar di tahap selanjutnya. Anak dapat belajar menggunakan suatu barang di sekitarnya melalui ingatannya ketika melihat orang dewasa yang menggunakan barang tersebut pada waktu sebelumnya. Dari artikel yang saya baca tadi, saya menangkap bahwasanya usia Golden Age itu mempunyai ingatan yang kuat, ya kan? Mungkin coba teman-teman bisa bayangkan sendiri ya. Pasti punya suatu ingatan yang di masa kecil yang benar-benar diingat hingga saat ini. Sama halnya dengan saya sendiri ya. Saya sendiri mengingat betul ketika dulu saya di rumah itu belum ada listrik. Jadi pada waktu itu belum ada listrik dan saya pada saat itu ingin BAB. Nah, untuk ke tempat jambannya atau tempat BAB-nya itu saya diantar oleh bapak saya menggunakan obor. Nah, kalau dulu kan belum ada listrik, pastinya pakai obor ya. Jadi menggunakan obor, gitu. Jadi ketika Golden Age itu ingatannya sangat kuat. Kemudian apa pentingnya untuk kita, baik mungkin kita sebagai misalnya yang di sini mungkin statusnya sudah menjadi orang tua ataupun baru nikah ataupun di situ masih sekolah, masih bekerja, tetapi mempunyai adik atau keponakan yang di situ usianya masih di bawah atau di masa-masa Golden Age. Nah, itu sangat penting karena kita memiliki pemahaman bahwasanya masa-masa itu adalah masa-masa yang penting, yang artinya kita harus memberikan informasi, memberikan kasih sayang sebaik mungkin, karena hal itu akan berpengaruh di masa mendatang. Kita baca-baca artikel lainnya ya.
Nah, kali ini saya akan baca artikel. Ini dari Instagram sih ya, dari Instagram jadul.ig, tapi dia merepost atau memposting dari Instagram mutiarahati.idn. Di sini terlihat ada seorang anak ya, kayak balita sebenarnya. Dia menumpahkan sebuah susu. Ketika anak menumpahkan minuman di lantai, ada sepasang mata yang polos menunggu reaksimu. Ingatlah, hanya butuh 5 menit untuk membersihkan lantai. Tetapi butuh waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan luka di hati sang anak apabila kita memarahi atau membentaknya. Ayo, jujur nih, siapa kalian yang melihat adiknya atau mungkin anaknya atau keponakannya, misalkan di situ mungkin menjatuhkan gelas, menumpahkan air ataupun melakukan hal lainnya, tapi kita langsung membentaknya, atau mungkin kita secara ekspresi langsung memberikan ekspresi yang negatif, semisal mungkin memelototi dia atau mungkin mengancam dia dengan isyarat jewer atau mungkin disentil. Nah, tapi pernah kan? Nah, itu sangat tidak baik ya, karena masa Golden Age itu merekam memori dengan baik. Ada Han, selamat datang, selamat bergabung. Saya baca lagi ya. Semoga para orang tua bisa lebih bersabar. 1. Bahaya membentak anak karena bisa merusak sel otak anak. Bentakan atau perkataan yang kasar dapat membunuh lebih dari 1 miliar sel otak saat itu juga. Dan bahkan sebuah pukulan atau cubitan yang disertai dengan bentakan maka akan membunuh lebih dari bermiliar-miliar sel otak saat itu juga. Dr. Liz Gluyot. Yang kedua, karena dibentak, jantung anak bisa kelelahan. Menurut penjelasan Dr. Godeliva Maria Silva Mary MSI, dokter yang juga pengajar di UKDW Yogyakarta, dia menjelaskan bahwa denyut nadi seseorang dapat berubah-ubah yang tergantung dari suara yang didengar. Anak akan tumbuh menjadi, itu yang kedua tadi ya. Nah, jadi denyut nadi itu berubah-ubah karena apa yang didengar. Ketika mendengarnya itu kencang dan mengagetkan, denyut nadi akan kencang pula. Katakanlah seperti kita sendiri ya, ketika hujan deras, lebat, nah, ketika ada suara petir, kita kan kaget. Secara otomatis juga jantung kita juga berdebar-debar, ya kan? Kalau kita korelasikan dengan hal lain, bahkan tanpa suara pun tanpa suara pun kita bisa berdegup kencang jantung kita. Karena apa? Karena perasaan atau pikiran yang kita alami. Semisal kita tidak sengaja merusak suatu barang, ya kan, merusak satu barang, kemudian yang pemiliknya itu datang dan kita masih belum mengaku, pasti kita juga akan berdebar-debar gitu kan ya. Kemudian yang ketiga ada Oka, selamat datang, selamat bergabung ya. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang emosional ketika sering dibentak. Anak akan meniru hal yang diterimanya, itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keempat, tingkat kepercayaan anak kepada orang tua menurun, di mana orang tua kerap dijadikan panutan bagi anak pada umumnya, sehingga kebiasaan orang tua akan ditiru ditiru sang anak, termasuk kebiasaan berbicara dengan nada yang kasar dan tinggi. Nah,
Seperti yang saya bilang di awal ya, Golden Age itu masa dimana mereka itu ingatan yang kuat sekali. Jadi jangan sekali-kali membentaknya, karena itu mereka akan merekamnya. Kemudian yang kelima, anak menjadi mudah depresi. Membentak anak yang beranjak remaja juga merupakan hal yang tidak baik. Remaja berusia 13 tahun yang sering dibentak oleh orang tuanya memperlihatkan lebih banyak gejala depresi dibandingkan dengan teman seumurannya yang tidak mendapatkan hal kurang baik itu. Yang keenam, kesulitan menjadi pendengar yang baik. Supaya anak nantinya tumbuh menjadi pribadi sebagai pendengar yang baik, maka sang anak perlu tumbuh di lingkungan dengan yang membuatnya dapat berpikir positif. 7. Anak kurang pede dan kehilangan inisiatif karena takut salah. Anak yang sering dibentak dan dimarahi, apalagi dimarahi secara membabi buta, maka bisa beresiko menjadi diri anak kesulitan dalam melakukan suatu inisiatif. Nah, itu sangat memprihatinkan ya, karena di masa Golden Age ini anak-anak sangat riskan dalam perasaannya. Mereka membutuhkan perasaan yang benar-benar harus diperhatikan. Ada Gumi, selamat datang, selamat bergabung ya. Gumi, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sudah makan belum nih? Oke, setelah yang saya jelaskan tadi, ini ada korelasinya. Saya benar-benar benar-benar menganggapnya penting ya. Jadi ada penemuan ilmuwan dari Jepang tentang sifat air. Saya baca di Wikipedia aja deh. Dan yang di foto profil saya itu juga penjelasan dari beliau juga. Namanya Masaru Emoto, lahir tanggal 22 Juli 1943 dan meninggal tanggal 17 Oktober 2014. Bang Soun lagi. Ntar kamu kalau ke Bali aku suruh masakin soun loh kamu ya. Jadi dia adalah seorang ilmuwan semu dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Melalui pengamatannya terhadap lebih dari 2000 contoh foto kristal air yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia, Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun, partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari 2000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water, pesan dari air, yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpulang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Sekarang kita tarik kesimpulannya dari penelitian Masaru Emoto. Beliau ini meneliti
meneliti air, bahkan nggak tanggung-tanggung. Dia meneliti airnya bukan hanya di sekitarnya, namun di berbagai penjuru dunia, yang artinya itu menjelaskan bahwasanya sifat air yang dia teliti itu semuanya sama. Dan tadi dijelaskan ketika air itu mendapat energi positif, maka akan membentuk kristal-kristal yang indah. Namun sebaliknya, jika air tersebut mendapatkan hal yang negatif, kesedihan dan bencana, maka akan membentuk yang tidak sedap untuk dipandang. Kemudian ini kita korelasikan dengan tubuh kita, yang mana tubuh kita itu memiliki pada saat janin memiliki 90% berupa cairan. Kemudian saat dilahirkan berupa air sebanyak 70%. Saat di dalam janin 99% berupa cairan. Kemudian 90% berupa cairan saat dilahirkan. Kemudian 70% saat dewasa. Nah, itu membuktikan bahwasanya setiap kali ucapan, perasaan, pemikiran yang kita lontarkan kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, itu akan berpengaruh terhadap cairan yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita membaca doa, mendengarkan musik-musik yang indah, maka dalam tubuh kita ini akan menerima energi yang positif. Yang pasti juga cairan dalam tubuh kita nanti akan membentuk kristal yang indah juga. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bagi-bagi di sini. Semoga aja bermanfaat, dan di sini saya masih terus belajar. Saya minta dukungannya ya teman-teman ya, yang ingin memberikan saran, komentar silahkan. Dan ini saya simpan di channel YouTube saya, yaitu Suami 511. Nanti teman-teman bisa klik playlist, kemudian pilih rumah kita. Nah, di sana saya akan nanti menyimpan konten-konten saya seperti ini. Oke, terima kasih. Ini sudah 30 menit ya, tapi nanti 30 menitnya tetap saya jalankan. Terima kasih.